di mana Engkau adalah Allah yang dahsyat luar biasa, sehingga setiap kami boleh dijadikan dengan apa yang menjadi perkenan Tuhan, rencana dan maksud Tuhan. Bagian kami adalah melakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, dan tentunya siang hari ini Tuhan disukakan karena bukan sebatas hanya pencapaian akademik yang kami inginkan, yang Tuhan inginkan, tetapi attitude itu merupakan bagian yang paling tinggi di antara apa yang kami telah peroleh. Pertanyaannya bukan seberapa banyak kami telah memperoleh ilmu pengetahuan teologi yang kami telah pelajari selama masa studi, tapi berapa banyak dari apa yang kami telah terima itu dapat dilakukan dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Dan biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu telah siapkan untuk menjadi latar belakang panggilan pelayanan kami masing-masing di masa pandemi ini. Kami berangkat dengan satu pemikiran bahwa sebagaimana Tuhan tetap dan terus bekerja, kami pun juga dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang punya nilai kekekalan. Dan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus sajalah kami mengucap syukur, dan kami siap menerima benih firman-Mu, dan terlebih kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk semuanya duduk kembali. Ya, tema orasi teologi atau firman Tuhan yang saya siapkan sesuai dengan tema yang ada di depan, seperti yang terpampang, korelasi dan relevansi Missio Dei, Missio Ecclesiae di masa pandemi, yang dimana multimedia juga sudah siapkan tampilannya ada di layar screen proyektor, sehingga ini menjadi sebuah acuan buat setiap kita para sarjana yang akan masuk dalam gerbang panggilan ladang pelayanan yang sesungguhnya, itu dapat mengejawantakan, mengimplementasikan apa yang menjadi dasar hatinya Tuhan. Dan kita bisa melihat di slide yang berikutnya tentang etimologis asal kata, bahwa Missio Dei itu berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti yang harfiah, yaitu misi Allah, yang dimana misi Allah itu dapat dijabarkan dengan definisi yang sederhana: misi Allah dalam penciptaan, misi Allah dalam penebusan, misi Allah dalam pemulihan. Jadi ada 3 tahap, 3 fase, di mana creation dia bekerja, redemption dia bekerja, dan restoration periodik, masa pemulihan, penyempurnaan Allah Tritunggal turut bekerja. Itulah yang melatar belakangi panggilan kita, sebagaimana Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itulah yang menjadi acuan yang dikerjakan oleh para wisudawan, wisudawati, para alumni di Seminari AMI Indonesia untuk mengerjakan sesuatu minimal mendatangkan kebaikan, selanjutnya mendatangkan nilai kekekalan. Itulah Missio Dei. Yang berikutnya etimologis asal kata. Yang kedua, Missio Ecclesiae, itu dengan arti harfiah literlek, misi gereja, di mana hatinya Tuhan itu ditempatkan kepada gerejanya untuk ditongkat estafetkan, dilanjutkan apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk gereja bisa melihat ada 3 mandat, dan diantaranya adalah mandat budaya, selanjutnya mandat moral, dan selebihnya mandat Injil. Di mana di pekan penciptaan Allah ingin bukan hanya sekedar yang namanya regenerasi beranak cucu, tapi bagaimana kita merestorasi, ya kan, membuat dunia ekosistem kelanjutan generasi berikutnya itu menjadi lebih baik.
Dengan demikian itu menjadi mandat budaya untuk menaklukkan, bukan untuk memperkaya diri, untuk menghabiskan di generasi kita apa yang menjadi sumber daya potensi alam semesta, universe ini. Tetapi itu bisa dikelola sedemikian baik untuk dilanjutkan keberlangsungan di generasi yang berikutnya. Di pengkhotbah juga mencatat bahwa generasi satu datang dan generasi satunya yang lain pergi. Kita adalah generasi yang pernah datang di zaman ini. Tapi perlu diingat kita juga akan menjadi generasi yang akan pergi. Tapi pertanyaannya apa yang kita tinggalkan untuk generasi ini? Dan tentunya kita perlu belajar, Kementerian Agama selalu memberikan slogan moderasi beragama. Yang satu dengan yang lainnya tidak menganggap diri paling tinggi, paling benar, paling bisa ya. Jadi sinode manapun tempat kita melayani dan sebagai ladang pelayanan, apakah itu di GKRI, di GET, GPIB, GMII, GKPB, ada GKE, GBI, dan lain sebagainya, itu adalah alat di mana Tuhan memakai kita sebagai rekan sekerja Allah. Sehingga dalam mengusung mandat budaya, kita tidak bisa bekerja sendiri, sama halnya hari ini bisa terselenggara karena ada panitia. Kerjanya tidak sama, tetapi spirit kerjasamanya itu yang menjadi model sehingga terlaksana seperti yang kita saksikan bersama. Mandat moral di mana hukum kasih itu ditempatkan yang utama, yang tertinggi. Di hukum Taurat ada 613 diawali hukum Allah, tentang Allah, dan diakhiri hukum tentang perang. Dan itu untuk menata ketertiban dalam membentuk kebiasaan, tetapi tidak cukup. Buat apa banyaknya peraturan itu kalau dilakukan keterpaksaan, tidak atas dasar kasih. Maka sesuatu yang baik itu akan menjadi lebih baik kalau segala macamnya itu didasari kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, sama seperti kasihmu kepada dirimu sendiri. Itu yang menjadi hal yang menjadi pesan moral, mandat moral buat setiap kita. Bahwa boleh saja Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya melayani dengan karunia. Tapi karunia itu akan berhenti Bapak Ibu ya. Boleh saja Bapak Ibu dengan karisma kewibawaan kepemimpinan, tapi semua itu akan berhenti. Paling tidak ketika ajal itu mendatangi masing-masing kita, berhenti semua. Tetapi di 1 Korintus 13, bahwa iman pengharapan, bahwa kasih itu yang paling tinggi ditempatkan. Karena kasih itu yang akan kita bawa di dimensi kekekalan. Maka daripada itu tetap belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita berkata hari ini kita adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan, tapi kasih kepada pribadi yang tak nyata, tak kelihatan itu harus dibuktikan kepada pribadi yang nyata. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan berjemaat itu harus nyata, vertikal dan horizontalnya. Mandat Injil kalau bicara tentang kelompok-kelompok gereja, aliran dan lain sebagainya, ada yang mengatasnamakan saya kelompok gereja sinode dengan asas evangelikal. Asasnya Injil ya, Injil murni, Injil sepenuhnya dan segala macam bentuk istilahnya. Buat saya tidak terlalu penting itu, karena yang terpenting dari hanya sebatas asas. Kita mengamalkan apakah hanya sebatas kita kaum Injili tetapi kita tidak pernah belajar tentang Injil itu sendiri. Buat apa kita menyatakan kita adalah kaum Injili tetapi kita tidak pernah belajar untuk memiliki keberanian menginjili orang lain dengan segala macam bentuknya ya. Ketika ada yang mengatasnamakan ekumenikal, saya kelompok yang bisa merangkul semua interdenominasi dan seterusnya. Tetapi buat apa merangkul dengan motivasi memukul ya kan? Buat apa menjadikan posisinya lebih tinggi tetapi merendahkan posisi rekan tubuh Kristus yang lainnya itu di bawah serendah-rendahnya. Nah ini yang menunjukkan satu hal yang menjadi teladan Kristus. Kristus di posisi terangkat ke sorga dan dia juga menginginkan gereja Tuhan di posisi next level. Ada tahapan-tahapan di mana kita harus menjadi be better, lebih baik lagi. Sekurang-kurangnya 3 mandat harus kita lakukan setelah keluar dari tempat ini. Kita tidak hanya menganggap bahwa gelar baik itu Bachelor of Ministry maupun Master of Ministry itu menjadi sebuah kebanggaan semata.
tetapi itu bisa ditindaklanjuti dalam love in action, ya, dalam tindakan nyata. Selanjutnya ada teolog dogmatika Karl Barth dengan pernyataannya, manusia tidak dapat mencari Allah, sebaliknya Allah dapat mencari manusia. Jadi berpijak kepada pandangan Karl Barth, seorang teolog dogmatika yang menempatkan bahwa sebelum ada missio ecclesiae, sebelum ada misi gereja, itu sudah diprakarsai oleh missio Dei itu sendiri. Jadi gereja tidak mungkin bisa bergerak tanpa pergerakan tiang awan, tiang api Tuhan. Karena Allah itu, Yesus itu ditempatkan sebagai kepala gereja. Jadi kalau gereja itu jalan sendiri-sendiri tanpa petunjuk, hikmat, otoritas, wibawa daripada kuasa Yesus Kristus, nggak mungkin. Maka daripada itu terjadi banyak penyimpangan, terjadi banyak perpecahan dan seterusnya dan seterusnya. Maka daripada itu kita harus sadar di pekan penciptaan Allah kita itu Allah yang berelasi. Dengan kata lain, pribadi Bapa tidak menganggap perbedaan dengan pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus itu sebagai bentuk musuh. Justru itu keunikan, keindahan daripada konsep Allah Tritunggal itu sendiri. Maka di dalam tubuh Kristus dengan banyaknya perbedaan, 327 hari ini total sinode yang tercatat di Dirjen Kementerian Agama Kristen, itu tidak perlu dipersoalkan. Karena semua punya caranya masing-masing dengan maksud tujuan yang sama, mempermuliakan nama Tuhan. Jadi berangkat dari pemikiran Karl Barth bahwa missio Dei itu selalu mendahului missio ecclesiae. Yang berikutnya saya mengambil seorang tokoh yang dimana saya mengambil beberapa studi di luar itu mendalami tentang sistematik teologi, ya kan? Dan salah satu tokoh yang menjadi parameter saya belajar yaitu Paul Tillich, teolog sistematika. Dia menyatakan seperti berikut, gereja tidak hanya menemukan kebenarannya, kebenaran Allah, tetapi juga menyatakan kebenaran Allah sesuai zamannya. Kalau hanya menemukan, masing-masing gereja sudah menemukan kebenarannya sendiri-sendiri, ya. Tapi bagaimana merelevansikan, mengejawantakan itu relevan dengan zamannya. Semua gereja paham dengan konsep Unitarian, ya kan? Ada yang oneness, ada yang Trinitarian, dengan konsep kealahannya masing-masing. Masalahnya seberapa tinggi bentuk pengetahuan knowledge teologi kita, selama itu tidak bisa mendarat dan membuat orang itu makin mencintai Tuhan, saya pikir itu adalah sebuah jalur yang kita tidak inginkan. Kita belajar di Seminari AMI bukan untuk menjadi para pakar pendebat yang tampil cari ketenaran, tapi kita dengan banyaknya belajar mengisi waktu kita dengan firman Tuhan, itu menjadi pelaku firman Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada menjadi pendebat, lebih berorientasi kepada ketenaran tetapi menanggalkan kebenaran. Selanjutnya, korelasi, pertanyaan dan perenungan buat setiap kita. Apa ada korelasi dan relevansi antara misi Allah dengan misi gereja? Tentu dan pasti ada. Karena apa? Slide selanjutnya ada bentuk pernyataan daripada Yesus yang dimana saya memberi kesempatan untuk ketua panitia membantu saya untuk membacakan, ya, ayat-ayat referensinya, bahwa ada istilah Latin conversio gentilium, pertobatan orang yang hilang, Yohanes 3 ayat 17. Slide yang berikutnya bisa baca lewat HP elektrik atau layar screen proyektor. Ya, tolong mic-nya. Ya, ini ketua panitianya ya, Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan, saya beri kesempatan untuk Bapak Angrianto. Oke, Yohanes 3 ayat yang ke-17. Inilah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya, terima kasih. Nah, itulah yang menjadi bentuk orientasi kita dalam
memiliki motivasi panggilan pelayanan, bahwa ketika kita mengetahui missio Dei, apa yang menjadi misi Allah, kita tangkap dan kita jadikan itu menjadi tongkat estafet, kita ditempatkan di posisi rekan sekerja Allah, maka mari sama seperti Allah Bapa mengutus Yesus, sama seperti Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus, kita pun mendapatkan pengutusan yang sama, sehingga kita perlu menjalankan apa yang menjadi prinsip daripada missio Dei dan missio Ecclesiae, di mana pesan pentingnya adalah, esensial daripada message-nya adalah keselamatan. Buat apa kita memenuhi rak perpustakaan kita dengan buku? Buat apa kita memenuhi hard disk laptop kita dengan file teologia sebanyak-banyaknya? Buat apa kita mengisi memori otak kita dengan apa yang menjadi pengetahuan teologia dengan acuan hilir dan hulu dan sebaliknya dan seterusnya, tetapi tidak membawa orang itu menjadi dekat dengan keselamatan itu sendiri. Hanya ingin menunjukkan bahwa saya lebih pandai, saya lebih hebat, saya lebih bisa daripada Anda. Itu tidak cukup Bapak Ibu ya. Karena Tuhan tidak pentingkan dan tidak mau pakai orang yang macam begitu. Karena apa? Mungkin awalnya dengan ketenarannya, awalnya sepertinya mempermuliakan Tuhan, selanjutnya mempermalukan Tuhan. Karena apa? Karakter itu yang menjadi modal utama, karena karisma karunia itu akan sirna. Yang selanjutnya, korelasi relevansi itu menjadi sesuatu yang hakiki, karena yang kedua adalah gloria et manifestatia gratiae nirvanae, kemuliaan dan perwujudan anugerah ilahi. Yohanes 17 ayat 22. Slide selanjutnya silakan dibaca Pak Andrianto. Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, terima kasih. Bagaimana Yesus dipermuliakan? Di ayat 1-5 dikatakan dengan mengerjakan apa yang sudah ditentukan baginya oleh Bapa. Sama seperti kita, kalau kita mau dimuliakan, menerima kemuliaan, maka kita perlu menangkap apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Makanya metamorfosis itu sesuatu yang penting. Jadi perubahan itu metamorfe, bukan metasketsa, bukan yang tampak depan, tampak luar, tapi tampak dalam, itu yang jauh lebih penting. Seringkali orientasi perubahan, take over seseorang itu menjadi sesuatu yang transisional, ya kan? Itu menunjuk kepada meta sketsa, ya kan? Jadi kita perlu melihat ada keseimbangan yang Tuhan ingin capai, ingin lihat daripada setiap kita, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, sahabat-sahabat rekan sekerja Allah, itu hatinya terlebih dahulu, pikirannya, mindset paradigmanya diubahkan terlebih dahulu, baru yang dari dalam itu mengubah yang di luar. Kalau dipaksa yang dari luar, itu apa bedanya dengan perjanjian lama, hukum Taurat dengan 613 peraturan? Itu yang tampak luar. Tapi di perjanjian baru, tampak dalam itu diutamakan. Kalau yang dalamnya sudah berubah, maka luarnya itu otomatis, proses step by step akan berkelanjutan. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjadi penting dan relevan sampai hari ini, missio Dei dan missio Ecclesiae itu harus kita mandatkan di dalam panggilan pelayanan kita, karena yang ketiga, plantatio Ecclesiae, penanaman gereja. Yohanes 20 ayat 21. Silakan sekali lagi. Yohanes 20 ayat yang 21, inilah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, terima kasih. Jadi pengutusan kita nanti setelah kita mengalami dan memasuki prosesi wisuda, jadi tidak berhenti kepada ijazah, transkrip nilai, sertifikat dan gelar Bapak Ibu ya.
Jadi semua itu berkelanjutan, bagaimana Bapak Ibu mempertanggungjawabkan minimal pelayanan di tengah keluarga itu menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Tidak kebetulan di masa pandemi ini sengaja bahwa ada bilangan riset, ya kan, di posisi menyatakan pandemi itu dimaksudkan dengan segala macam bentuk survei penelitian, itu dimaksudkan untuk melihat rencana Tuhan yang makro, yang besar, itu untuk menekankan sesuatu yang telah ditinggalkan. Pekan penciptaan, Tuhan menciptakan dua insan dipersatukan keluarga. Dan semakin banyak peradaban ini semakin maju dengan dimensi waktu, semakin ditinggalkan pelayanan keluarga itu. Diizinkan wabah musibah terjadi untuk kita bisa kembali kepada apa yang menjadi maksud Tuhan. Mau sebesar apa pelayanan di gereja, mau sebesar apa pelayanan kita di masyarakat, kalau keluarganya terabaikan, itu sesuatu yang something wrong, Bapak Ibu. Maka kita tidak perlu tergesa-gesa untuk sampai menggenapi Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ujung bumi. Tidak usah terlalu mencari yang spektakuler. Pelayanan itu sesuatu yang berangkat dari hal yang kecil, dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri. Maka dengan demikian impact-nya itu bukan hanya diri kita, tetapi double impact ke sesama manusia kita. Yang mengikuti bukan hanya Pak Rafisal, ya kan? Di angkatan yang ke-6 itu di San Francisco, ya kan? Karena Bapak Alit yang ikut di Zoom meeting 3 kali pertemuan tadinya di Indonesia, tapi panggilan pekerjaan mengharuskan berangkat ke kapal pesiar, sehingga hari ini di San Francisco. Dan sebelum dia berangkat, dia mendatangi saya dan menanyakan banyak hal dan meminta saran ini dan itu untuk apa? Untuk bekal dia menjadi misionaris di sana. Karena di Amerika sudah banyak gereja yang berubah tempat dan fungsinya, ya kan? Lah kalau gedung gerejanya berubah fungsi, apalagi orangnya, ya kan? Makanya yang di posisi masing-masing kita perlu ketahui bahwa inilah yang menjadi penting untuk setiap kita. Jangan melihat pandemi itu sesuatu yang penuh dengan kesempitan ekonomi, ya, kesempitan relasi. Kita sepertinya dipersempit dunianya. Tidak. Justru di masa pandemi ini kita melihat kesempatannya lebih luas. Saya berafiliasi dengan Pastor Grace yang membantu melayani ibadah di posisi musik player, ya kan, membuka 2 kelas di Surabaya dan jumlahnya tidak sebanyak selama pandemi, ya kan? Jadi kalau melihat pandemi itu sebagai bentuk kesempitan ruang gerak kita, itu sesuatu yang kadangkala Bapak Ibu kurang pahami bahwa yang mau wisuda itu posisi kuncir tali topinya itu di kanan. Karena apa? Karena akan memindahkan tali kuncir topi Bapak Ibu sekalian itu ke kanan. Seringkali para wisuda itu tidak menyadari. Karena apa? Sering melupakan filosofi daripada pemindahan itu, bahwa seringkali menggunakan otak kiri. Dipindahkan masuk kepada yang namanya observasi, ya kan? Jadi bukan informatif, terima mentah, ya kan? Apa katanya? Kalau sudah dipindahkan kuncirnya ke kanan, otomatis menggunakan hal-hal yang irasional, penundukan diri, ketaatan sama Tuhan, obey of God, itu semakin apa? Semakin intens, ya. Karena apa? Kalau pakai otak kiri, kita dijauhkan untuk mengandalkan Tuhan. Kecenderungannya seperti itu, banyak penelitian. Tapi kita menggunakan hal-hal yang dimungkinkan itu melampaui rasio akal budi manusia. Dengan demikian itu kesempatan kita untuk mengandalkan Tuhan. Makanya nanti kalau Bapak Ibu oleh Direktur AMI akan dipindahkan tali atau kuncir topi toganya, itu menunjukkan bahwa ada metamorfosis, ya kan, mindset, paradigma, ya kan. Sehingga kalau datang ke gereja, mungkin sebagian di antara kita masih melihat banyak jemaat yang datang ingin dilayani, kita edukasi. Sama seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah itu mindsetnya sudah berubah. Itulah yang harus kita upayakan Bapak Ibu, mengingat hari masih siang, masih ada kesempatan, mengingat
kita masih bisa menghirup nafas segar, mengingat kita masih bergerak ini dan itu, jangan melihat pandemi itu sebuah kesempitan ruang gerak gereja. Justru kesempatan untuk melebarkan sayap, untuk berekspansi, perluas pengaruh kita di dalam dunia metaverse. Karena gereja bukan hanya ada di universe, Bapak Ibu. Gereja di Indonesia salah satunya NDC. Betul Pastor Chris? NDC sudah mempelopori ya kan, menjadi gereja yang metaverse. Gerejanya di dunia maya. Nah, kalau kita tidak bergerak menjawab tantangan hari ini, tentu kita tidak menjadi gereja yang relevan. Ini menjadi acuan buat setiap kita penutup untuk menjawab tema besar korelasi dan relevansi Missio Dei, Missio Ecclesiae di masa pandemi. Yang terakhir, jadikan pandemi ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk apa? Di 1 Korintus 16 ayat yang ke-9, silakan Bapak Andrianto. Tadi kan bacanya lewat screen ya. Karena di sorga tidak ada screen proyektor ya. Jadi baca lewat Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Inilah firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Oke, terima kasih. Yang perlu kita jadikan acuan prioritas hari ini dan seterusnya, lakukan perkara besar Bapak Ibu. Dan yang kedua, lakukan perkara apa? Penting. Yang penting posting atau posting yang penting Bapak Ibu? Ya, itu mindsetnya sudah berubah ya. Kalau sudah sarjana, bachelor atau master, cari perkara-perkara yang penting, cari perkara-perkara yang besar. Perkara besar itu tidak harus langkahnya besar, tidak. Tetapi nilai kekekalan itu yang mendatangkan upaya yang besar. Jangan melakukan ini dan itu untuk dilihat manusia, dapat pujian pengakuan dari manusia. Tanpa dilihat pun, tanpa diberi pengakuan, lakukan. Sepanjang itu baik, sepanjang itu punya nilai kekal, lakukan. Yang kedua, Bapak Anto, Lukas 21 ayat 13. Lukas 21 ayat yang ke-13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Iya. Jadi konteks perikop itu tanda-tanda akhir zaman ya kan? Perang, kelaparan, dingin kasih satu dengan yang lainnya dan seterusnya. Justru itu dijadikan kesempatan untuk bersaksi. Karena kita melihat di masa pandemi ini banyak orang stres. Nah, itu kesempatan. Karena apa? Karena gembala yang baik itu membawa kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau. Nggak mungkin stres domba-dombanya. Dikasih makan apa? Firman Tuhan. Bukan dikasih tontonan apa yang menjadi berita di media sosial yang seringkali membuat baik iman dan imun kita drop ya kan. Lebih baik baca firman Tuhan, iman dan imun kita itu akan meningkat ya kan. Itu sebagai booster dan itu membuat setiap kita menjadi be better. Dan yang ketiga, Pak Anto, Galatia 6 ayat yang ke-10 yang terakhir. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya, terima kasih. Jadi selain kita punya kesempatan di masa pandemi untuk bekerja, lebih keras lagi untuk mengejar hal yang besar, untuk mengejar hal yang penting. Kita bersaksi dalam situasi yang mungkin kata orang ini terburuk, tapi ini kesempatan untuk setiap kita boleh kokoh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya itu menjadi kesempatan untuk kita menunjukkan cinta kasih kita di dalam bingkai potret tubuh Kristus. Sebelum melangkah terlalu jauh, terlalu ke depan, maka kita perlu lihat kondisi gereja Tuhan di sekitar kita. GET, Gereja Elim Tabernakel dengan GKRI berbeda denominasi. Tapi kami menyatakan diri, mendeklarasikan diri menjadi gereja sahabat. Dimulai dari mana? Dimulai dari top leadernya.
Kalau Pastor Chris tidak menyetujui MOU tentang kerjasama pergerakan pelayanan panggilan untuk yang menjawab keesaan gereja sebagaimana Yesus dan Bapa satu, kita harus mempersatukan dan mempersekutukan diri dengan tubuh Kristus yang lain. Tidak mungkin terjadi sampai di kondisi yang lainnya. Karena kami sering ngobrol, sering ngopi ya kan, dan seterusnya, dan itu ditunjukkan dan diperlihatkan secara nyata terang benderang kepada jemaat masing-masing, akhirnya kerjasamanya berlanjut. Ibadah umumnya bekerja sama, kelas aminnya bekerja sama, sampai ibadah Natal, ibadah Yud segala macam kerja sama ya kan. Yang belum Sunday School kita belum ya. Ya ditunggu next projectnya. Itu yang harus terjadi kalau Bapak Ibu adalah seorang gembala tempat ini. Jangan hanya memikirkan gerejanya sendiri. Perlu diingat bahwa Tuhan itu bekerja dengan tubuh Kristus yang lain. Jadi di tempat di mana ladang kita masing-masing, kerjakanlah sesuatu yang besar dan penting. Ketika saya memberikan sosialisasi di Kementerian Agama, dihadiri oleh banyak ketua sinode yang seringkali menganggap diri lebih tinggi daripada yang lain, saya berkata bahwa kalau ada orang yang ingin menjadi Kristen, petobat baru, saya sarankan untuk masuk ke GKI, Gereja Kristen Indonesia. Tapi untuk menjadi Kristen harus dibaptis. Lompat ke gereja apa? Baptis Indonesia. Tetapi kalau hidupnya itu gitu-gitu aja, butuh kasih karunia, masuk ke GKI, Gereja Kasih Karunia Indonesia. Tetapi kalau mau hidupnya itu makin ke depan, makin terberkati dan mau jadi berkat bagi yang lain, itu di gerejanya Pak Dodi dan Bu Jati. Gereja Kristen Perjanjian Baru, masa depan cerah. Wah ya, hebat ya. Tapi kalau Bapak Ibu sepertinya kok hidup sakit-sakitan, ke Pastor Yosia Budiana, gerejanya di Ngawi, Siloam ya. Jadi basuh pakai air Siloam, tahir, sembuh. Itu. Kalau mau menjadi seorang penginjil yang hebat, di gerejanya Pak Cuncun Kalimantan yang join di Zoom meeting, Gereja Kalimantan Evangelis ya kan, GKI. Jadi itulah ragam keindahan daripada tubuh Kristus interdenominasi. Kita tidak perlu menganggap yang berbeda itu musuh, yang berbeda itu lawan. Justru Tuhan tidak pernah ciptakan anatomi tubuh kita itu tangan semua, atau kepala semua, atau kaki semua. Justru perbedaan itu menjadi langkah konkret untuk kita menghasilkan sesuatu yang besar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan nyatakan buat setiap kami untuk menghubungkan, mengkorelasikan, dan mengkaitkan, merelevansikan apa yang menjadi missio Dei, misi Allah, missio Ecclesiae, misi gereja. Itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi mata rantai yang berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga gereja memiliki dampak manfaat, kehadirannya diterima di tengah masyarakat. Itu dimulai dari top leader yang akan diwisuda, baik bachelor maupun master of ministry. Itu akan mengubah langkah kakinya ke depan dan meninggalkan jejak langkah kakinya untuk generasi berikutnya yang memiliki kesan, pesan, dan terobosan. Dan kiranya firman bukan hanya sebatas informasi, tetapi mengedukasi dan mentransformasi hidup kami masing-masing menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, bukan menjadi lebih baik dari yang lain. Karena mereka, tubuh Kristus yang lain, bukan musuh, bukan kompetitor pesaing kami, tetapi kami memacu diri kami masing-masing untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga hidup kami berfokus kepada panggilan tertinggi, yaitu panggilan ilahi, yaitu missio Dei. Sebagaimana Allah Bapa mengutus Yesus, bagaimana Allah Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus, demikian juga kami menerima pengutusan yang daripada Allah Tritunggal untuk masuk menyelesaikan dan melaksanakan mandat budaya, mandat moral, dan mandat Injil. Tuhan lanjutkan
prosesi baik ibadah maupun wisuda, kiranya semua berjalan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah hadir di tengah-tengah acara yang khusus ini, ibadah wisuda kelima Seminari AMI Indonesia. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang mempersatukan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Bayu, dan ini memberikan kami bekal dan arahan kepada saudara-saudara kami, para wisudawan yang akan terjun dalam pekerjaan Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami membawa misi Allah di tempat kami masing-masing, dan kami juga membawa misi gereja. Dan biarlah kami tetap melibatkan Tuhan dalam setiap pelayanan kami, dan kami tetap bergandengan tangan dengan tubuh Kristus yang lain. Kami tidak merasa diri kami yang paling baik, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menempatkan kami sebagai anggota tubuh Kristus dengan anggota yang banyak. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini dalam ibadah hari ini, dan sebentar kami akan melanjutkan dengan acara selanjutnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin, menyertai sampai paripurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya persilakan duduk untuk semuanya, para hadirin undangan dan tamu. Selanjutnya kita akan beralih kepada prosesi daripada acara yang utama, wisuda. Sehingga dengan demikian saya minta untuk baik Direktur AMI, Asisten Direktur AMI, Pastor Budiono, dan juga Pastor Sunaham bisa mengambil tempat di stage. Begitu juga Pastor Grace sebagai afiliator, saya sendiri sebagai fasilitator. Ya, seperti yang tertuang di susunan acara poin D, bahwa acara prosesi wisuda Seminari AMI Indonesia akan dibuka terlebih dahulu oleh Pastor Dr. Nathanael Budiono Saputra, MA MTH, selaku Direktur Seminari AMI. Kelimpahan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saya selaku Direktur Seminari AMI Indonesia menyatakan bahwa acara wisuda kelima pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 11.06 WIB bertempat di Hotel Nawangsa Surabaya, dibuka dengan resmi di dalam nama Allah Trinitas atau Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saya undang
hadirin, tamu dan juga para wisudawan, wisudawati untuk bangkit berdiri karena kita akan melakukan prosesi apresiasi yang pertama dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Korea Selatan dan diikuti lagu kebangsaan dari Malaysia, dan akan dipimpin oleh Saudari Mutiara Peris. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Korea Selatan. Selanjutnya lagu kebangsaan Malaysia.
silakan duduk. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan Seminari AMI Indonesia nomor 05/S1 S2 Seminari AMI Indonesia Romawi 3 2022. Pimpinan Seminari Antioch Mission Internasional atau disingkat AMI Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur memutuskan: pertama, peserta studi Prodi S1 sebanyak 12 orang dan peserta studi Prodi S2 sebanyak 11 orang telah berhasil menyelesaikan semua materi studi dan tugas akhirnya, yakni menulis pelaporan pelayanan sebagai yang diwajibkan. Kedua, mereka dinyatakan lulus dengan prestasi studi minimal cum laude atau cukup baik. Ketiga, mereka dinyatakan sah untuk memakai gelar Bachelor of Ministry atau BMIN, Master of Ministry atau MMIN di belakang namanya, beserta dengan hak dan kewajibannya yang melekat pada gelar-gelar tersebut. Keempat, mereka memiliki tanggung jawab sebagai seorang Kristen yang terdidik untuk menjadi saksi dan pelayan Tuhan Yesus Kristus yang memuliakan namanya. Kelima, mereka pun diwajibkan untuk mendedikasikan ilmu teologinya beserta dengan talenta dan atau karunia-Nya bagi kepentingan masyarakat di sekitarnya. Keenam, yang terakhir, selain peserta studi Prodi S1 dan S2, juga diikuti oleh peserta studi program sertifikat sebanyak 16 orang yang akan diberikan sertifikat sebagai bukti keikutsertaannya dalam program ini hingga selesai. Selamat melayani menurut panggilannya masing-masing. Soli Deo Gloria. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 26 Maret 2022 oleh pimpinan Seminari AMI Indonesia, Pastus Dr. Nathanael Budiono Saputra MA MTH selaku Direktur, Pastor Susana Ham MTH selaku Asisten Direktur. Dan nama-nama yang akan saya panggil, silakan bangkit berdiri terlebih dahulu di posisi tempat duduknya, dan di saat saya membacakan judul laporan pelayanan, sehingga para calon wisudawan wisudawati yang ada di Hotel Gunawangsa Manyar bisa maju ke stage di sebelah yang saya sudah tunjuk untuk menerima apa yang menjadi haknya. Dan untuk yang online yang mengikuti secara daring hanya mengikuti secara simbolik, dan setelah prosesi selesai maka hanya bisa melambaikan tangan di layar Zoom meeting yang on cam atau memberikan tanda hormat. Untuk itu saya akan mulai menyebutkan daftar wisudawan dan wisudawati Seminari AMI Indonesia angkatan kelima tahun 2022 program Bachelor of Ministry. Yang pertama adalah calon wisudawan yang mengikuti secara daring. Saya minta dalam kasih Kristus untuk Pastor Susana Ham bisa bangkit berdiri. Rafisal Fred, tempat tanggal lahir Limbang, Sarawak, Malaysia 1 November 1988. Judul pelaporan pelayanan: Pertumbuhan gereja melalui pelayanan peperangan rohani di Limbang, Sarawak, Malaysia tahun 2019 sampai 2021. Prestasi studi baik atau magna cum laude.
Oke, silakan Bapak Raffi Salfred bisa melambaikan tangan. Oke, sudah? Belum on cam? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk yang kedua dengan nama Alson Elvis Paliaki. Prestasi studi baik atau magna cum laude. Oke, karena yang bersangkutan lagi isoman, jadi kita lanjutkan ke wisudawan yang berikutnya secara onset ya. Dengan nama Kathleen Natalia Tesalonika. Tempat tanggal lahir Surabaya 4 Januari 2003. Judul pelaporan pelayanan, pentingnya peran pemuda dalam pelayanan di Gereja Kasih Karunia Indonesia GKRI Jemaat Bersinar Surabaya tahun 2018-2001. Prestasi studi baik, magna cum laude. Slow motion akan didokumentasikan. Wisudawati dengan nama Deborah Mariana. Tempat tanggal lahir Surabaya 25 September 1981. Judul pelaporan pelayanan, peranan pujian dan penyembahan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan rohani di Gereja Misi Injili Indonesia GMII Jemaat Philadelphia Surabaya tahun 2018 sampai 2021. Prestasi studi baik atau magna cum laude. Yang selanjutnya untuk bisa on cam, Bapak Daniel Dodi sudah on cam. Wisudawan berikutnya atas nama Daniel Dodi Prihantono. Tempat tanggal lahir Surabaya 23 Oktober 1976. Judul pelaporan pelayanan, dinamika pelayanan kelompok kesan, kelompok saling memperhatikan dalam mendukung pertumbuhan iman jemaat di Gereja Kristen Perjanjian Baru GKPB Masa Depan Cerah Jemaat Lipo Cikarang Bekasi tahun 2018 sampai 2021. Prestasi studi sangat baik, summa cum laude. Silakan melambaikan tangan. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk wisudawati atas nama Jati Mailan secara online juga. Tempat tanggal lahir Kebumen 28 Mei 1987. Judul pelaporan pelayanan, peran ASER dalam mendukung pelayanan di Gereja Kristen Perjanjian Baru GKPB Jemaat Masa Depan Cerah Lipo Cikarang Bekasi tahun 2018 sampai 2021. Prestasi studi baik atau magna cum laude. Bisa melambaikan tangan? Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk wisudawati yang onset, yang namanya adalah Jessica Claudia Kristinova. Tempat tanggal lahir Surabaya 2 Desember 2001. Judul pelaporan pelayanan, peran guru sekolah minggu terhadap perkembangan karakter anak di Gereja Elim Tabernakel atau GET Jemaat Kemenangan Iman Surabaya tahun 2018 sampai 2021. Prestasi studi baik, magna cum laude. Wisudawan atas nama Lukas Yuliarto Dwi Utomo. Tempat tanggal lahir Surabaya 7 Juli 1988.
Judul pelaporan pelayanan, pengaruh pelayanan diakonia kedukaan terhadap pertumbuhan jemaat di Gereja Elim Tabernakel GET Kemenangan Iman Surabaya tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi baik, magna cum laude. Selanjutnya, wisudawan atas nama Parulian Pardede, tempat tanggal lahir Surabaya 4 Agustus 1984, judul pelaporan pelayanan, peran tim Praise and Worship bagi pertumbuhan iman jemaat di Gereja Kasih Karunia Indonesia GKRI, Jemaat Bersinar Surabaya tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi baik, magna cum laude. Selanjutnya, wisudawan atas nama Rudi Suharjo, tempat tanggal lahir Surabaya 18 Juni 1978, judul pelaporan pelayanan, peran iman terhadap karya keselamatan Kristus di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Baskara Surabaya tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi baik, magna cum laude. Selanjutnya, wisudawan atas nama Sugeng Kriyanto, tempat tanggal lahir Surabaya 6 Januari 1971, judul pelaporan pelayanan, pengaruh pergerakan generasi muda bagi perkembangan gereja di Gereja Bethel Indonesia GBI, Jemaat Dian Surabaya tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi sangat baik, summa cum laude. Selanjutnya, wisudawati atas nama Nini Sudaryati, tempat tanggal lahir Surabaya 5 September 1968, judul pelaporan pelayanan, pengaruh ibadah online bagi pertumbuhan iman di Gereja Elim Tabernakel GET Jemaat Kemenangan Iman Surabaya tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi baik, magna cum laude. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 22. Berikutnya, program Master of Ministry, wisudawan yang mengikuti secara daring atau online atas nama Cuncun, tempat tanggal lahir Pulau Pisang 10 Juni 1977, judul pelaporan pelayanan, menyusun tata kelola administrasi keuangan dan aset dengan berbasiskan aplikasi pada resort Gereja Kalimantan Evangelis GKE Jemaat Sukamara Kalimantan Tengah tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi sangat baik, summa cum laude. Sudah on cam? Oke, silakan lambaikan tangan. Oke. Selanjutnya, wisudawan program Master of Ministry atas nama Amin Wijatmoko, tempat tanggal lahir Probolinggo 9 Maret 1968, judul pelaporan pelayanan, peranan gembala bagi pertumbuhan jemaat dan pelayanan di Gereja Bethel Indonesia GBI,
Mawar Saron Maron tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi sangat baik, summa cum laude. Selanjutnya wisudawan atas nama Budiana, tempat tanggal lahir Pati 27 Mei 1970, judul pelaporan pelayanan, pengaruh kepemimpinan seorang gembala terhadap pertumbuhan jemaat secara kuantitas dan kualitas bagi Gereja Kasih Karunia Indonesia GKRI, Jemaat Siloam Wonosari Ngawi tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi baik, magna cum laude. Wisudawan berikutnya atas nama Edward Luisiano, tempat tanggal lahir Surabaya 5 Oktober 1977, judul pelaporan pelayanan, peningkatan mutu pelayanan dari tim penggembalaan di Gereja Misi Injili Indonesia GMII Jemaat Philadelphia Surabaya tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi sangat baik, summa cum laude. Wisudawan berikutnya atas nama Gans Yosep Alexander Silap, tempat tanggal lahir Balikpapan 29 Juli 1982, judul pelaporan pelayanan, dampak pelayanan konseling dan inner healing terhadap kemerdekaan hidup jemaat Persekutuan Pemuritan Jemaat Yabes Surabaya tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi sangat baik, summa cum laude. Wisudawan yang berikutnya mengikuti secara online daring. Wisudawan atas nama Haryono, tempat tanggal lahir Blitar 19 Juli 1968, judul pelaporan pelayanan, ibadah rumah tangga sebagai wujud kebersamaan dan dampaknya bagi pertumbuhan rohani jemaat di Gereja Bethel Indonesia GBI Jemaat Mawar Saron Kupang tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi baik, magna cum laude. Sudah on cam, lambaikan tangan. Oke. Wisudawati berikutnya adalah Helvin Tanti Suprawiro, tempat tanggal lahir Ambon 28 September 1978, judul pelaporan pelayanan, peran aktif dari persembahan jemaat terhadap perkembangan pelayanan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Baskara Surabaya tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi baik, magna cum laude. Wisudawan berikutnya atas nama Petrus Salah, tempat tanggal lahir Inde 3 Maret 1969, judul pelaporan pelayanan, metode penginjilan yang efektif bagi kaum muda di Gereja Elim Tabernakel GET Jemaat Kemenangan Iman Surabaya tahun 2018 sampai 2021, prestasi studi baik, magna cum laude. Wisudawati
atas nama Stevi Stella Sutrisno, tempat tanggal lahir Manado 1 September 1981. Judul pelaporan pelayanan, peranan tim pujian dan penyembahan dalam panggilan melayani di Gereja Kasih Karunia Indonesia GKRI Jemaat Bersinar Surabaya tahun 2018 sampai 2021. Prestasi studi baik, magna cum laude. Wisudawan berikutnya atas nama Teguh Ananta Erlangga, tempat tanggal lahir Surabaya 12 Agustus 1968. Judul pelaporan pelayanan, signifikansi pembacaan Alkitab melalui grup WA bagi pertumbuhan iman di Gereja Kasih Karunia Indonesia GKRI Jemaat Keluarga Allah Malang tahun 2018 sampai 2021. Prestasi studi sangat baik, summa cum laude. Wisudawan berikutnya mengikuti secara online atau daring yang atas nama Reski Yakub Peter, tempat tanggal lahir Ambon 18 Mei 1971. Judul pelaporan pelayanan, pengaruh pelayanan lintas agama terhadap peningkatan spiritualitas jemaat di Gereja Elim Tabernakel GET Jemaat Roma 3 di Ambon tahun 2018 sampai 2021. Prestasi studi baik, magna cum laude. Dipersilakan untuk on cam. Setelah itu silakan melambaikan tangan. Oke. Dengan demikian untuk wisudawan, wisudawati program Bachelor dan Master of Ministry telah selesai. Berlanjut kepada program penerima sertifikat yang namanya disebut, dipersilakan untuk maju ke depan. Diikuti oleh 16 peserta studi dan yang hadir hari ini sebanyak 5 orang, sehingga yang namanya disebut silakan maju. Andrianto Hendra Saputra. Maria Magdalena. Novi Paulina. Yuli Dwi Astuti. Ya, sedangkan untuk Pastor Kristianto Yohanes diserahkan oleh Direktur AMI ya. Ini keunikan daripada wisuda kali ini. Sudah pastor, sudah gembala, sudah master of ministry, masih belajar terus ya. Oke. Kalau gembalanya rajin belajar, tentu diikuti jemaat. Yang berhalangan hadir dan berhalangan dengan kendala Zoom,
gaptek atau jaringan dan seterusnya, diantaranya dengan namanya sebagai berikut: Armonis Sayako, Asifa Fitria Ramadanti, Cherry Ase, Daud Yudo Pramono, Dedi Kunte, Dorce Naha, Hildayani Seran, Hosea Panca Pamungkas, Sarsono, Suliati, dan Yohanes. Itu nama-nama peserta studi sebagai pendengar yang selalu dari kelas virtual pertama hingga sekarang tetap dan terus mengikuti. Dan keseluruhan daripada semuanya telah terselesaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 2 Timotius 4 ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Ya, saya persilakan untuk Dewan Kurator, pimpinan AMI bisa duduk di tempat. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan purna studinya. Saya persilakan untuk mengambil posisi ke depan.
Silakan panitia mempersiapkan plakat yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Andrianto kepada Direktur AMI Indonesia Pastor Dr. Nathanael Budiono Saputra. Silakan mengambil posisi di depan mini garden. Oke, terima kasih. Apakah hadir di tengah kita perwakilan dari STT Sabda Agung? Ada undangan yang dikhususkan? Tidak? Pak Andrianto tidak ada? Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, tiba saatnya kita akan masuk di kata sambutan. Yang pertama, Ketua Panitia Pelaksana Bapak Andrianto Hendra Saputra STM Min dipersilakan untuk memberikan kata sambutan pertama kali. Ya, puji syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kesempatan kepada keluarga besar Seminar AMI Indonesia untuk melaksanakan acara wisuda Seminari AMI Indonesia pada tanggal 26 Maret 2022 untuk melepas peserta studi lulusan program studi Bachelor of Ministry, Master of Ministry, dan program sertifikat. Kepada para lulusan, saya mengucapkan selamat dan sukses mencapai salah satu puncak dalam pendidikan. Untuk semua kesuksesan, Anda telah meraih gelar di Seminari AMI Indonesia. Saya mengucapkan selamat dan semoga Tuhan akan mengaruniakan segala lebih banyak kesuksesan kepada Anda di masa yang akan datang. Ucapan selamat juga saya tunjukkan kepada semua orang tua, wali, serta keluarga para lulusan. Harapan kita bersama semoga generasi ini menjadi generasi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, gereja, serta bangsa dan negara. Saya selaku Ketua Panitia Wisuda ke-5 Seminari AMI Indonesia, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap jajaran pimpinan AMI di Korea Selatan, pimpinan AMI Indonesia, serta semua sivitas akademika, yaitu para tenaga pengajar, staf, dan mahasiswa-mahasiswi, beserta alumni Seminari AMI Indonesia, atas segala usaha yang telah diberikan selama berlangsungnya proses belajar mengajar di Seminari AMI Indonesia secara virtual. Semoga kebersamaan, kekeluargaan yang telah terjalin selama ini akan terus dilanjutkan di masa yang akan datang, yang tentunya mempunyai tantangan yang berbeda dan mungkin lebih besar lagi bagi eksistensi Seminari AMI Indonesia. Dalam kesempatan ini, secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah membantu proses pelaksanaan wisuda ini. Semoga Seminari AMI Indonesia akan terus menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan para lulusan yang memiliki karakter, karunia, dan karisma seperti teladan Yesus Kristus. Terima kasih. Surabaya, 26 Maret 2002. Saya selaku Ketua Panitia Andrianto Hendra Saputra. Ya, tolong beri plus Bapak Ibu ya.
gara-gara kata sambutan tidak bisa tidur dan puasa ya. Nanti bisa terbayar ya di lantai 23. Ya, selanjutnya untuk wakil wisudawan wisudawati dan penerima sertifikat yang diwakilkan oleh Pendeta Amin Wijatmoko, Master of Ministry. Dipersilakan. Shalom. Pertama-tama marilah kita haturkan syukur kepada Allah Tritunggal karena atas perkenanannya kita dapat hadir di Hotel Gunawangsa dalam acara wisuda kelima Prodi S1, S2 dan sertifikat Seminari AMI di hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati Presiden AMI Internasional Pastor Thomas Wang, PhD, Direktur AMI Indonesia, Pastor Dr. Nathanael Budiono SMA MTH, Sitifas Akademik Seminari AMI, seluruh keluarga wisudawan wisudawati, seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya mewakili wisudawan wisudawati mengucapkan terima kasih kepada Seminari AMI yang memberikan kesempatan kepada kami semua mahasiswa untuk mengenyam pendidikan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mentor dan fasilitator yaitu staf AMI yang telah membantu dan memfasilitasi kami untuk mendalami teologi, menemukan dan mengembangkan potensi diri, membentuk karakter yang lebih baik untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada orang tua kami yang telah mendukung dalam doa dan dana juga motivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini. Kepada gereja-gereja yang mengutus dan mendukung mahasiswa sehingga bisa melanjutkan pendidikan kami dan mendapat gelar akademik sebagai sarjana pada hari ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi dan semangat yang kami terima selama ini. Secara khusus kami sebagai sebagian wisudawan dan wisudawati yang sudah berkeluarga yang harus kehilangan banyak kesempatan berharga untuk bersama-sama dengan istri atau suami dan anak-anak yang kami kasihi. Ketika kami seharian harus bekerja dan melanjutkan dengan studi virtual, mengerjakan tugas-tugas dan juga kesibukan pelayanan. Sungguh, dukungan dan pengertian istri atau suami dan anak-anak terkasih sangat berarti bagi kami. Setahun lebih proses studi telah kami lalui dengan segala suka dan duka yang menyertai. Ada canda, ada tawa, ada pergumulan dan perdebatan. Ibarat tanah liat yang dibentuk menjadi bejana yang indah. Kami pun mengalami proses pembentukan yang tidak mudah. Kesungguhan panggilan kami diuji ketika kami mengalami pergumulan dalam proses pembentukan ini. Namun kami sadar bahwa semua yang kami alami adalah cara Tuhan untuk menjadikan kami hamba-hamba Tuhan yang bukan saja cerdas, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang berkarakter. Semua proses yang telah kami lewati telah menghantarkan kami pada akhir yang membahagiakan dan rasa syukur yang begitu dalam ketika kami di wisuda hari ini. Rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, di hari yang berbahagia ini, sudah tentu rekan-rekan wisudawan dan wisudawati mengalami sukacita kebahagiaan sama seperti saya, buah dari perjuangan kita untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 dan 2 sudah di tangan kita. Dengan demikian, berakhirlah masa studi kita di Seminari AMI pada level ini. Namun, harus kita sadari
bahwa dengan diwisudanya kita menjadi seorang sarjana justru merupakan awal perjuangan yang lebih besar untuk mengaplikasikan ilmu yang kita peroleh di dunia pelayanan praktis. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk dunia ini, dan dunia ini membutuhkan perhatian kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai insan akademis yang menerima panggilan Tuhan untuk bukan hanya sekedar terlibat dalam pelayanan, tetapi juga perlu memikirkan dan melakukan terobosan-terobosan baru. Tentu kita tidak mampu untuk melakukan sendiri, namun kita bisa bersinergi antara satu dengan yang lain, bersinergi dengan gereja dan dengan elemen-elemen yang ada di masyarakat. Saya yakin Roh Kudus akan menolong kita untuk maksud-maksud mulia melalui panggilannya kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia dan taat. Akhirnya, saya atas nama seluruh wisudawan dan wisudawati mengucapkan Soli Deo Glory, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom. Mewakili rekan wisudawan wisudawati, saya Pastor Amin Wijatmoko, Master of Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada yang tahu kenapa sambutannya lebih panjang daripada ketua panitia? Karena tempat tinggalnya di Probolinggo, ya, perjalanannya panjang. Jadi kalau kata sambutannya pendek itu ndak afdol, ya. Oke. Selanjutnya yang berikutnya dipersilakan untuk memberikan kata sambutan mewakili Seminari AMI Indonesia oleh Pastor Susana Ham MTH. Salam, ya, selamat siang. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk pelaksanaan acara wisuda kelima Seminari AMI Indonesia pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para calon wisudawan, wisudawati, para alumni, dan para tamu yang hadir dalam acara ini di tempat ini atau yang mengikuti secara online melalui Zoom. Sejak tahun 2012 bulan Juni, AMI Indonesia mulai ministry di Indonesia hingga sekarang. Khususnya membuka Seminari AMI Indonesia secara online pada awal tahun 2015. Dan pada tahun 2019 membuka 2 kelas tatap muka di Surabaya, yakni di GBS dan di GET. Pada tahun 2020 pembelajarannya dilakukan melalui Zoom karena adanya pandemi COVID-19. Seminari AMI Indonesia telah mewisuda peserta studinya sebanyak 5 kali, 3 kali dilakukan di AMI Center Korea Selatan, yakni pada tahun 2016, 2018, dan 2019. Kemudian yang 2 kali dilakukan di Surabaya, yakni pada tanggal 26 Desember 2020. bertempat di Hotel Narita, dan hari ini tanggal 26 Maret 2022 bertempat di Hotel Gunawangsa. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal, yaitu pertama, perdalam
diri saudara dan saudari untuk mengetahui kebenaran semakin banyak lagi. Wisuda seperti saat ini bukan berarti sudah selesai, tetapi merupakan langkah awal untuk menuju ke level berikutnya. Semua perintah Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab adalah untuk memeringati dan mengajar kita, dan juga memberi kita keselamatan dari penipuan. Saya berharap semua saudara dan saudari tidak akan mengabaikan kesempatan untuk belajar mengenai kebenaran yang sebenarnya. Kedua, berdoa tiada henti. Berdoalah dalam setiap keadaan untuk kebenarannya dan kerajaannya. Semua kita tahu bahwa Yesus selalu berdoa kepada Allah Bapa. Padahal ia ada di dalam keselupaan dengan Allah. Jika demikian, kita membutuhkan lebih banyak berdoa daripada Yesus. Ketiga, taat. Jika saudara dan saudari percaya dan mengasihi Allah, taatilah firman-Nya. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 berbunyi, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Akhirnya, saya mendorong semua saudara dan saudari di dalam nama Yesus, apakah saudara dan saudari pastor atau bukan, apakah saudara dan saudari melakukan sesuatu atau di mana saudara dan saudari berada, jika saudara dan saudari percaya dan mengasihi Tuhan Allah, janganlah malas untuk mencari kebenaran dan selalu berdoa serta menaati firman Allah. Sekian sambutan saya. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memimpin semua saudara dan saudari ke ladang pelayanannya dengan dilimpahi hikmat dan kasih karunia-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Presiden AMI Center Korea Selatan, Pastor Thomas Wang, PhD, yang akan dibacakan oleh Direktur AMI Indonesia. Untuk sambutannya bahasa Inggris sudah ada di buku acara. Saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesianya. Yang terkasih saudara-saudara dan saudari-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk acara wisuda yang menyemangati pada hari ini. Karena adanya pembatasan untuk melakukan perjalanan pada masa pandemi COVID-19, saya meminta maaf tidak dapat menghadiri peristiwa bersejarah yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Namun komunitas AMI di dunia bersama dengan Anda hari ini, yang secara fisik jauh dari Anda semua. Dari Anda, semua tim AMI ini menyampaikan ucapan selamat dengan sepenuh hati. Anda tidak sendirian.
Anda adalah satu dari mitra misionaris AMI internasional kami. Bersama dengan Anda, mereka melakukan yang terbaik dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Oleh anugerah Allah, kita adalah satu tim di dalam Tuhan. Meskipun Anda tidak bertemu mereka hari ini di bumi, nanti Anda akan bertemu mereka di surga. Di antara banyak negara, Indonesia salah satu negara yang strategis dan penting, di mana masih banyak kelompok orang yang belum terjangkau oleh Injil. Adalah tanggung jawab kami untuk menyelesaikan tugas penginjilan terhadap orang yang belum terjangkau itu sebelum Yesus datang. Untuk memenuhi tugas ini, bersama banyak gereja Kristen yang bersemangat dan kelompok misi di Indonesia, oleh anugerah Allah 10 tahun yang lalu, Yesus mengizinkan AMI berdiri untuk misinya melayani umatnya di Indonesia. Saya juga bangga dengan pemimpin AMI Indonesia, Pastor Dr. Nathanael Budiono Saputra, MA MTH, Pastor Susana Ham MTH, Evangelis Mark Saur Napitupulu MDiv, dan Pastor Bayu Kristanta MTH Emin, yang adalah mitra rohani saya, bersama melayani Tuhan dengan setia hampir 10 tahun yang sulit, menantang, memberkati, dan menyemangati bersama sebagai sebuah keluarga dan rekan sepelayanan di dalam Tuhan. Juga saya berdoa dan memberkati semua alumni Seminari AMI Indonesia dan para wisudawan, wisudawati pada hari ini, serta semua peserta studi yang sementara studi. Kiranya berkat spesial atau istimewa Tuhan turun atas kita semua saat ini dan di tempat ini. Ditandatangani oleh Pastor Thomas Huang, PhD, Presiden AMI Center Korea Selatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Langsung doa penutup. Terima kasih untuk kata sambutan dari Seminari AMI Indonesia dan Seminari AMI Center, yang dimana untuk Bapak Ibu ketahui bahwa yang lainnya bisa menahan diri 5-10 menit ke depan. Untuk yang membawa anak bisa langsung ke lantai 23, bisa dipersilakan untuk makan terlebih dahulu untuk yang membawa anak-anak kecil ya. Oke, selanjutnya sebagaimana prosesi wisuda diresmikan untuk dibuka, sudah saatnya prosesi wisuda Seminari AMI Indonesia yang kelima juga akan ditutup dan dipersilakan untuk Direktur AMI Indonesia Pastor Dr. Nathanael Budiono Saputra MA MTH bisa menutup secara resmi. Dengan berakhirnya acara wisuda 5 Seminari AMI Indonesia pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 12.10 WIB, bertempat di Hotel Gunawangsa Surabaya, yang telah berlangsung dengan lancar, tertib, aman, dan penuh sukacita. Maka saya tutup dan akhiri dengan mengucap syukur kepada Allah Trinitas atau Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Triplos semuanya. Saya undang untuk Evangelis Mark Saur Napitupulu MDiv bisa menutup di dalam doa makan
Untuk yang mau makan, yang mau foto dipersilakan. Oke, silakan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sebentar. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik. Kami telah melaksanakan acara wisuda angkatan yang kelima. Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati berkat Tuhan. Biarlah makanan yang sudah disiapkan kudus dan sucikan menjadi berkat kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhir sudah. Jadi Bapak Ibu yang bawa anak dipersilakan untuk ke lantai 23. Adapun yang ingin berfoto diberi kesempatan untuk para wisudawan semuanya, baik Bemin maupun Emin, berfoto dengan pimpinan Seminari AMI. Ya, oke. Aksesnya ke 23. Ya.